Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya di channel Dunia Merpati. Oke, pada video kali ini seperti biasa ya, saya akan berbagi pengalamannya seputar burung merpati. Nah, jadi bagaimana sih caranya memilih atau meraba burung merpati yang masih piyik? Dan untuk kalian yang ingin misal ingin membeli merpati yang masih piyik tapi belum tahu ciri-ciri merpati yang bagus itu kayak apa. Nah, kalian pas banget nih klik video kali ini. Jadi simak terus videonya sampai selesai ya. Dan untuk kalian yang baru gabung, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Nah, oke, cara memilih burung merpati jadi sama dengan cara memilih burung merpati yang sudah dewasa. Nah, perbedaannya di sini yaitu ada sedikit kesulitan ya untuk memilih merpati piyik ini. Jadi kalau merpati yang sudah dewasa kan sudah keluar, jadi spek-spek rabaannya itu sudah keluar, jadi bisa diraba. Namun kalau yang masih piyik ini kan masih tanda tanya gitu ya, belum tahu. Dan apalagi jika merpati itu adalah merpati yang belum tahu keturunannya itu seperti apa ya. Nah oke, jadi saya akan jelaskan di sini ciri-cirinya itu kayak apa ya yang bagus, dan mungkin kalian butuh tutorial kali ini. Jadi simak terus videonya sampai akhir ya. Oke, seperti biasa kalau saya ingin memilih burung merpati, yang pertama kalian harus memilih atau melihat dari segi matanya dahulu. Bentar. Oke. Nah, dari segi mata. Nah, yang paling penting di sini yaitu kalau saya memilih merpati ya, dilihat matanya terlebih dahulu. Nah, pilihlah mata merpati itu yang jernih ya, bulatannya yang jernih kalau bisa ya. Terus pupil hitamnya itu pekat ya, dan juga refleks. Kalau terkena cahaya matahari itu cepat nih pupil hitamnya. Kalau kena cahaya matahari atau sinar lampu yang silau itu refleksnya cepat ya. Atau dengan kata lain, mengecil atau mengembang dengan cepat. Nah, itu menandakan merpati ini mempunyai penglihatan yang bagus. Oke, jadi pilih mata merpati yang jernih ya. Nah, ini dari segi matanya. Nah, untuk dari warnanya mungkin kalian bebas ya. Yang penting saya tegaskan di sini, pilihlah mata merpati yang jernih, itu kuncinya. Terus untuk pupil hitam, kalau saya itu sukanya yang satu warna ya. Ini kan warnanya hitam. Nah, hitam ya. Sebelah hitam. Terus yang penting itu jangan campur. Di bawah hitam ini terus di atas ada coklat-coklatan terus putih gitu. Intinya satu warna kalau bisa ya. Nah, itu dari segi mata. Nah, terus dari segi hidungnya, nih pilihlah hidung yang runcing ya atau pipih. Jadi saya rekomendasikan di sini menurut pengalaman saya memilih burung merpati dari segi paruh, yaitu semakin runcing itu semakin bagus. Atau dengan kata lain, saat diterbangkan metilnya itu gampang ya. Jadi tidak gampang ngikut ke lawan gandengnya. Nah, ini jika merpati memiliki paruh yang tipis. Nah, ini lumayan tipis nih. Dan melengkung ke bawah. Dan juga nih hidungnya juga bagus. Jadi pupur putihnya itu pekat nih. Putih ya. Ini putih. Jadi kalau agak merah itu biasanya merpati itu kurang sehat. Dan juga di tengah-tengahnya ini, bentar, kurang fokus. Dan juga di tengah nih, tengah ada belahan ya. Ada sedikit belahan nih di tengah antar hidung ini. Ini ada belahan. Nah, pilihlah yang seperti itu ya. Putih terus di tengah ada belahan. Jadi jangan pilih yang rata ya. Nah, itu menurut saya. Oke, lanjut dari segi patok kepala ya. Mungkin sudah banyak yang menjelaskan, pilihlah patok kepala yang seperti buah pinang. Nah, sama saya juga rekomendasinya seperti itu. Biasanya merpati seperti itu atau bentuknya seperti buah pinang itu cerdas. Nah, seperti buah pinang ya. Nih. Ya kurang lebih contohnya itu seperti ini. Tuh. Ini ideal. Nah, dari segi lar, ini juga masih piyik ya. Ini piyik sisa 1 2 3 4. Ini piyik sisa 4. Tuh.
Ini clearnya Megan. Nah, yang sebelah masih 5, belum copot nih. Nah, kenapa saya ini gunting-gunting ya atau diperet? Karena ini adalah merpati habis beli ya, pas masih piyik, takutnya nanti lepas. Jadi saya peret biar nggak jauh perginya. Pas masih belum rontok ya. Ini tadinya diperet sampai habis nih, sampai bulu terakhir nih. Ini tadinya saya peret seperti ini biar tidak kabur. Nah, untuk dari segi sayap ya, segi sayap harus kokoh terus rapi. Nah, sayapnya itu harus rapi. Jika dilebarkan kayak gini atau dibuka, itu biasanya merpati yang larnya rapi akan stabil nantinya. Dan juga pilihlah bahu otot yang kuat atau yang tebal ya. Oke, lanjut ke segi body ya. Nah, untuk body biasanya kalau merpati piyik itu masih belum bisa diraba dengan maksimal ya. Nah, sedikit ada gambaran biasanya kalau merpati mau bagus itu dari kiyik pun atau masih muda pun udah ketahuan nih kalau dipegang. Dipegang dari piyik biasanya kalau mau bagus badannya juga udah mulai kelihatan bagus. Itu dari badan. Ini juga empuk, ini dipegang empuk banget nih merpatinya. Ini empuk, dadanya juga lebar, terus sedikit panjang. Nah, untuk dari segi ekor jika tidak terlalu panjang, jadi jarak antar bulu lar ini ujungnya sama ekor nggak terlalu jauh tuh, nggak terlalu jauh ya. Ini kurang lebih 2 cm jaraknya tuh. Oke, jadi untuk memilih bulu ekor juga harus lentur ya, selentur, jangan kaku ataupun lemas, jadi harus lentur. Terus dari segi kaki juga harus kering ya. Jenis kaki merpati yang bagus itu seperti apa? Nah, kalian pilih merpati yang kakinya itu kering. Nah, contohnya seperti ini, jadi bersisik ya. Nah, jika kalian menemukan merpati yang kakinya itu mengkilap banget ya, seolah-olah itu basah, nah biasanya itu bulanya juga basah. Nah, itu mengakibatkan merpati itu sering menclok. Nah, jika kalian mempunyai merpati yang sering menclok, biasanya kakinya basah, terus buluannya juga basah. Nah, bisa kalian lihat dari segi kaki. Oke, jadi seperti itu. Terus lanjut dari supit udang. Nah, supit udang kalau masih piyik memang suka berubah-ubah ya, masih belum stabil. Namun yang saya rekomendasikan intinya itu harus mempunyai celah. Nah, kurang lebih 1 cm ya. Nah, kurang lebih 1 cm celahnya. Jadi jangan pilih yang rapat. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin tips ini simple ya, jangan sederhana. Namun untuk bagi pemula ini menurut saya itu penting banget untuk diperhatikan supaya kalian juga mengerti nantinya ke depannya dalam mempelajari ilmu rabaan merpati. Oke, mungkin sekian dulu ya video kali ini dan semoga bermanfaat. Dan untuk kalian yang baru gabung jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me, you gon' see success in me.